Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, mahasiswa sekalian, di NVV, tapi ini kita istilahkan saja NVV bagian 2 ya. Karena apa? Karena kita kemarin saya minta kalian untuk kuliah ekonomi teknik selalu menyiapkan laptop ya. Dan saya kira kalian sudah di hadapan kalian laptop sekarang ya. Kita coba membahas ya soal kemarin itu ya dengan langsung kita bekerja ya dipakai Excel ya. Ingat contoh NVV ya. Contoh NVV langsung kita kerjakan dengan Excel ya. Betapa mudahnya ya kalau begitu ya. Oke, walaupun saya mengatakan betapa mudahnya, tetapi sekali lagi ya, dalam mata kuliah ekonomi teknik justru ya kalian suka salah dalam menerjemahkan cerita itu tadi ya. Cerita seperti yang digambarkan oleh soal itu, kemudian kadang-kadang kalian suka salah ya dalam membuat cash flow-nya. Kadang-kadang berhitungnya udah canggih juga, tetapi membuat cash flow-nya yang salah. Ya. Makanya ya kuncinya kalau sudah begini tentu harus hati-hati dan juga banyak latihan. Ya, karena hati-hati kita berhubungan dengan uang ya, berhubungan dengan uang ini, waduh, sekali salah ambil kesimpulan bisa membuat hancur-hancuran gitu ya. Itu ya sekali lagi seperti itu. Nah, coba kita lihat eh, persoalan kemarin di Excel-nya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Kalian perhatikan, ya. Saya hapus dulu angka-angka yang di Excel saya biar kita agak enak ya. Ini yang merah-merah saya hapus. Ya. Sekarang kita sekalian praktek sambil belajar ya. Saya hapus. Nah, jadi saya sisakan di sini, ini adalah yang hitam-hitam, angka-angka yang hitam. Ya, ini adalah kita sudah menerjemahkan cerita seperti contoh soal kita. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa investasi itu selama 10 tahun. Makanya N-nya ini kita buat dari sampai 10 tahun. Nah, jangan lupa ya, sampai 10 tahun itu mulainya dari nol. Ya. Jadi kalau di Excel kita tinggal ketik saja nih, nol itu mulai dari nol. Tahun ke nol itu adalah tahun persiapan. Dan seterusnya karena dikatakan 10 tahun, kita ketik semua ini sampai 10 tahun. Nah, oke ya. Jadi untuk apa saja kolom-kolomnya ini kita sesuaikan saja. Kalau ceritanya kita ini kan ada investasi, ada biaya operasi ya. Makanya di situ dikatakan investasinya 35 juta, tahun persiapan 20, sisanya itu tentu 15 juta, itu adalah di tahun pertama. Ini, jadi kita tinggal ketik saja nih, ketik ya. Misalnya kalau kita mulai dari nol, ini kan mestinya gini kan ya. Kita ketik, belum ada berarti kan. Nah, ini gitu ya, seolah-olahnya begitu. Ya. Ini belum ada, kita ketik saja 20.000. Ya. Kenapa 20.000? Karena di sini ada dalam ribu ya. Sebenarnya maksudnya 20 juta ya. Ya. 20 juta karena di sini ada 20.000. 20.000 20.000 kan 20 juta. Ya. Ini di tahun persiapan. Ya. Kemudian sisanya itu 15 juta itu adalah di tahun pertama ya. Berarti di sini ya. Jadi selalu kita ketik karena dikatakan di tahun pertama di sini ya. Ya. Itu ya. Investasi selesai. Kemudian data yang lain biaya operasi. Biaya operasi itu adalah seperti pada tabel katanya kan, 5.000 dan seterusnya ya. Ini ya. Ini kita ini kan 5.000 yang ada.
Kemudian 6.000-nya seperti pada tabel katanya. Sudah, kita tinggal mengikuti. Nah, di sini mulai berhitung ya. Mulai berhitung total cost itu menjadi tinggal kita tambahkan ya. Kan sekalian kalian oke, di laptop kalian langsung ikut juga ya. Jadi langsung dirumuskan ini adalah investasi ya, ditambah dengan ini ya. Tambah dengan biaya operasi. Makanya dia akan 20 juta. Oke, kalian kerjakan juga. Ini sengaja kita kasih merah untuk menunjukkan bahwa dia ini hasil hitungan. Ya. Kalau yang hitam ini tadi input data kita kan, ya, untuk memudahkan mengingat. Gitu ya. Ini kita nginput data, oke kita tinggal ngetik datanya. Kalau yang ini kita kasih merah, ya kita artinya kita menghitung dari data yang ada, menjumlahkan antara investasi dan biaya operasi. Nah kalau udah ada ketemu ini, kalau karena ini juga begitu kan tinggal ditarik ke bawah aja, dideret aja itu kan. Kalian lebih canggih ini kalau soal begini ya. Sehingga selesai untuk total cost. Ya. Total cost itu adalah ini C dikasih penjelasan di sini adalah yang kolom A ditambah kolom B. Oke ya. Benefit hitam ya data kita ada ini 10.000 katanya kan. Berikutnya lihat di tabel. Nah, ini dia ya. Ini data semua tinggal kita ketikkan. Kita kasih kode hitam juga untuk menunjukkan bahwa ini adalah data. Nah, dari ini baru kita bisa berhitung net benefit. Net benefit itu adalah nih ya, benefit dikurang cost. Benefit berarti ini dulu kan, ini dikurang cost. Inilah dia ya. Ini ada tanda kurung ini artinya minus maksudnya ya. Otomatis nih. Ya. Karena yang lain juga begitu, artinya untuk yang ke bawahnya tinggal berat saja ini. Ya. Karena sama ya, operasinya sama. Inilah net benefit. Nah, diskontor selama ini kita hanya melihat tabel kan, tabel bunga yang pernah saya bilang dulu, yang pernah kita pelajari dulu, itu ada buku yang isinya tabel bunga, tinggal kita lihat untuk bunga diskon faktor untuk bunga 18,5% misalnya ya. Nah, jadi ini. Nah, kalau sekarang nggak perlu lagi capek-capek lihat tabel bunga kita karena rumus dari diskon faktor itu adalah 1 plus I pangkat N. Berarti ini sama dengan ya, sama dengan begitu kan? 1, gitu kan, 1 per ya, dalam kurung gitu kan ya, kita rumuskan saja ya. 1 plus 18,5%. Berarti ini bukan 18,5 ya, 18 ya. 18,5 berarti 0,185 ya. Pangkat N, karena dia 1 per ya, pangkat N-nya ya. Pangkat, mana pangkat? Itu pangkat ini. N-nya maksudnya adalah ini. Ya. Nah, kalau hitungan kalian betul ya, artinya dia langsung ini nih, langsung apa namanya, 1. Ya. Pada N0 dia pasti ketemu 1. Ya. Pasti itu. Berapapun I-nya. Nah, karena ini makanya untuk yang ke ininya bisa kita drag juga. Ya. Drag juga ke bawah, jadi nggak perlu lihat tabel bunga lagi, sudah dihitungkan. Ya. Nah ini coba kalau kita misalkan kita buang dulu ya. Ini anggap saja belum ada. Ya. Ini anggap belum ada. Present value itu adalah dikalikan saja antara net dengan diskon faktor ya. Ini rumusnya dapat ini ya.
Untuk yang ke bawah tinggal tarik saja. Ini sebenarnya kalau yang tadi itu kan bukan 18 ya. Sorry ya, ini bukan 18,5 tapi 18 kan. Ya, kita ganti ya biar angkanya sama dengan yang kemarin gitu. Contoh itu ya. Ini nolnya kita hilangkan. 5-nya kita hilangkan kenapa? Karena kemarin itu bukan 18,5. Kita kembalikan lagi ya. Sehingga present value-nya juga seperti ini. Nah, NVP-nya sendiri tidak lain dari sigma dari atas sampai ke bawah. Jadi sum, ini pakai sum saja lah ya, dari atas ke bawah ini. Jadi ketemu NVP itu adalah 11,113,74. Kesimpulannya bahwa NPV sama dengan kemarin. Ini hanya pengerjaan saja, tetapi ini yang berlaku gitu ya. Jadi makanya ke depan kalian harus selalu menyiapkan laptop. Ya. Sudah jarang kita pakai kalkulator, apalagi menghitung gaya mencongak itu ya. Sudah ada laptop. Ya. Oke, kalau yang belum punya laptop, keterlaluan ya zaman sekarang ini. Tapi kalau belum punya juga pinjam, ya, pinjam ke kawannya. Ya. Sekarang ini nggak ada lagi mahasiswa yang tidak punya laptop. Oke, jadi sangat mudah untuk menghitungnya. Ya. Memang yang paling sulitnya bukan menghitungnya, tapi ya memahami konsepnya ini serta menerjemahkan dari cerita ke cash flow-nya. Nah, tapi kalau ke depan ya, di mata kuliah yang lain nanti kalian justru yang kalian sendiri yang membuat ceritanya, dan itu pasti lebih bukan nakut-nakuti, pasti lebih sulit lagi. Ya. Tapi sulit di situ tetap gampang karena kaitannya langsung dengan dunia nyata. Contoh yang lain, ini contoh dua, ini ceritanya, ini cerita sederhana, ini contoh cerita sederhana, pimpinan perusahaan akan mengganti mesin lama, hanya urusan mengganti mesin saja. Ya. Dengan kalau mengganti mesin lama tentu dengan mesin baru kan. Ini investasi mesin baru ini 75 juta. Ya. Bisa digunakan 5 tahun, ada nilai sisa. Ya. Di sini ada untuk menggunakan mesin ini dari cerita-cerita berdasarkan pengalaman, cash inflow itu ya pemasukan ya, itu setiap tahun diperkirakan 20 juta selama 5 tahun ini kan. Dengan biaya modal 18% ini maksudnya bunga bank ya, I ya, 18%. Apakah pergantian mesin itu layak? Jadi bayangkan kan, udah bayang nih peristiwanya kan, mau ganti mesin nih gitu kan. Mesin lama ini tapi harganya 75 juta, tapi kita masih ada mesin baru, mesin lama. Mesin baru ini bisa digunakan ya sesuai dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Tapi masih ada nilai sisa, artinya di akhir tahun kelima 15 juta. Ya. Kemudian, nah cash inflow ini artinya pemasukan ya, bisa 20 juta. Nah, dia ada bunga bank yang 18%, dia visible enggak? Kalau kita kriteria ya NVP. Sama kita hitung seperti tadi. Ya. Ini ada investasi 75 juta. Tidak lagi diceritakan biaya ininya kan apa namanya biaya operasi ya. Pokoknya pemasukan di sini aja. Pemasukan itu sebesar ini 20 juta. Tapi di tahun kelima ada nilai sisa itu 15 juta. Maka seperti ini cash flow-nya. 75 inflow-nya sekian, makanya netnya itu adalah sama in dikurang investasi. Ya, di sini tidak ada, jangan ditanya. Pokoknya tidak dinyatakan biaya operasional berapa Pak. Nggak perlu. Ya. Yang penting ada cash inflow 20 juta. Maka netnya tinggal dikurangkan. Ya. 0 dikurang 75 minus. Ya.
20 kurang 0, 20, dan seterusnya di sini 35 kurang 0, 30. Jangan lupa sekali lagi, kenapa di sini dia bilang 20 juta per tahun, kok ini 35? Karena ini nilai sisa ini yang suka lupa nih, ya. Ketika menghitung di dalam, katakan di dalam ujian, kalian suka lupa ini menambahkan nilai sisa ini, ya, sehingga ini. Nah, sama diskon faktor tadi 1 plus I pangkat min N. Hitung aja. Nanti kita lihat pakai Excel, inilah hasilnya. Atau lihat di tabel bunga. Ada untuk I 80%, ya. Diskon faktor. Present value-nya ini kita kalikan saja antara net benefit dengan diskon faktor. Kalikan semua. Nah, NVV-nya itu adalah sigma-nya, artinya kita jumlahkan semua ke bawah. Kita lihat sekarang, ya. Ternyata NVV-nya ketemu 5,900, ya. Ini dalam juta, ya. Ini dalam ribu, artinya 5,9 ribu. Ya. Jadi NVV apa ini? Kalau ada tanda kurung ini atau tanda negatif, ya. Artinya NVV hasil hitungan ini ternyata lebih kecil dari 0 atau negatif. Kesimpulannya adalah tidak visible. Jadi karena NPV lebih kecil dari 0, maka tidak visible. Oke, sudah jelas ya saya kira. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak, kita cukupkan dulu untuk ulasan mengenai NPV. Ya. Nanti kita lanjut dengan ulasan mengenai IRR. Ya. Oke, baik. Saya akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.